Jika kita membahas tentang Kerajaan Indragiri, maka kita tidak bisa lepas dari Kota Rengat. Kota ini merupakan ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, yang dijuluki dengan Kota Sejarah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka Kerajaan Indragiri pun bubar, dan menjadi bagian NKRI. Begitu pula dengan Kerajaan Siak yang menyatakan bergabung dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah pertama kali menjadi kabupaten, Kerajaan Indragiri dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibu kota Tembilahan, dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kota Rengat. Namun pada tahun 1999, terjadi pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu kabupaten baru yang kita kenal sekarang Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Raja pertamanya, bergelar Raja Merlang I, yang berkedudukan di Malaka. Tahun 1473, tampuk kepemimpinan diwariskan pada Raja Narasingha II. Gelarnya Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin, Iskandar Shah Johan Zirullah Fil Alam, atau Sultan Indragiri IV. Kerajaan Indragiri, pertama kali berpusat di Pekantua yang sekarang sudah menjadi wilayah Indragiri Hilir. Kerajaan Indragiri berdiri, diperkirakan pada tahun 1298. Tapi, ada juga yang mengatakan berdiri pada tahun 1347. Raja pertamanya, bergelar Raja Merlang I, yang berkedudukan di Malaka. Tahun 1473, tampuk kepemimpinan diwariskan pada Raja Narasingha II. Gelarnya Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin, Iskandar Shah Johan Zirullah Fil Alam, atau Sultan Indragiri IV. Adapun ibu kota Kerajaan Indragiri saat itu, berlokasi di Pekantua, yang juga masuk dalam Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah beberapa dekade berpusat di Pekantua, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Kota Lama, di Rengat Barat. Alasan pemindahan tersebut, karena masalah keamanan. Di Pekantua, dianggap sangat rawan dari serangan Portugis dan perompak. Saat Raja Narasingha II meninggal dunia, dia dimakamkan di Kota Lama. Kemudian pada tahun 1765, pusat pemerintahan Kerajaan Indragiri berpindah ke Japura, yang saat ini masuk dalam Kecamatan Lirik. Kemudian, di bawah kepemimpinan Sultan Ibrahim, pada 5 Januari 1815, ibu kota kerajaan kembali dipindahkan ke Rengat, yang sekarang menjadi ibu kota Indragiri Hulu. Beberapa sumber mengatakan, bahwa Kerajaan Indragiri berada di tepi sungai, dan di belakangnya terdapat danau. Hal tersebut karena pada masa itu, jalur transportasi hanya melalui sungai. Sementara itu, bangunan kerajaan, yang sekarang ini terletak di Kota Rengat, adalah duplikat dari Kerajaan Indragiri, dengan dua patung singa di bagian depan bangunan itu. Bangunan itu awalnya terdapat di tepi sungai. Namun karena abrasi, bangunan kerajaan runtuh dan menghilang. Sehingga dibuatlah replikanya, yang kini berdiri persis di tepi Danau Raja. Danau Raja, yang terletak di Kota Rengat, sudah menjadi tempat wisata bagi masyarakat, bahkan masih eksis hingga saat ini. Namun, warga mempercayai bahwa ada hal ganjil di balik keindahan Danau Raja. Ada banyak cerita mistis di dalamnya. Meski dianggap sebagai mitos,
Cerita-cerita ini mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah Kerajaan Indragiri. Danau ini dulunya dipercaya sebagai tempat pemandian para raja dan dayang-dayangnya. Ukurannya ketika itu tentu saja tidak sebesar saat sekarang ini. Asal-usul Danau Raja juga ditulis oleh Ahmad Ijazi pada tahun 2017 dalam buku cerita rakyat berjudul Danau Raja dan Putri Bunga Harum. Putri Bunga Harum adalah anak dari Sultan Tahir dan Permaisuri Fatmasari dari Kerajaan Kampung Dagang. Putri Bunga Harum jatuh cinta kepada seorang pemuda dari Lubuk Tangguk bernama Usman. Namun hubungan mereka tidak direstui. Usman, ketika itu diberi tugas oleh Sultan Tahir untuk membuat sebuah danau, lengkap dengan sebuah istana megah dalam semalam. Tugas itu, sebagai syarat, jika ia ingin mempersunting Putri Bunga Harum. Meski dia berhasil memenuhi syarat itu, Sultan Tahir tetap tidak merestui putrinya menikah dengan Usman. Karena menyimpan kekecewaan yang dalam, Usman dan Putri Bunga Harum menenggelamkan diri di tengah danau dan menjelma menjadi sepasang buaya putih. Cerita tersebut hingga kini masih dipercayai oleh masyarakat di Rengat. Konon ceritanya, sepasang buaya tersebut akan menampakkan diri kepada orang yang diinginkannya. Sepasang buaya itu juga diyakini sebagai penunggu di Danau Raja. Selain itu, juga berkembang mitos bahwa Danau Raja adalah tempat kerajaan gaib yang dihuni oleh buaya kuning. Kerajaan tersebut disebut Istana Orang Bunian. Ada banyak peristiwa yang terjadi di sini, sehingga danau ini dianggap tempat yang keramat. Mitos ini kian dipercaya, karena ada banyak saksi mata, kalau air sungai tidak pernah meluap di saat musim hujan, dan tidak pernah menyusut di saat musim kemarau melanda. Fenomena aneh, tidak hanya sampai di situ. Tahun 2010, perahu-perahu mulai dioperasikan di danau tersebut. Namun, setelah sampai di tengah danau, tiba-tiba perahu tenggelam begitu saja. Ada juga, seorang operator ski air saat melakukan tes di Danau Raja, juga tenggelam di tengah danau. Operator asal Surabaya ini ditemukan meninggal dunia. Kalau dipikir, tidak mungkin seorang profesional olahraga air tidak bisa berenang dan membahayakan dirinya sendiri. Atau mungkin, memang takdirnya sudah sampai di situ. Itulah sejarah singkat tentang Kerajaan Indragiri, beserta Danau Raja, yang sekarang menjadi tempat wisata Kota Rengat. Di balik airnya yang tenang, ada sejarah dan mitos mengerikan. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa setiap tempat di bumi ini memiliki hukumnya sendiri. Itulah mengapa kita harus senantiasa menghormati adat setempat, dan menjadi kekayaan budaya yang harus dijaga kelestariannya.